pikir dia turun dari Kopaja itu kenek. Atau pas saya lagi jalan di Barong ditikung, ya lu anak budut lu. Aduh. Aturan saya yang kena tuh. Ya Allah. Saya ngayun ke atas, dia ngayun ke bawah. Jangan tuh kelas 1 tuh, kelas 1. Dari situ tetap mengejar tuh dia tuh. Itu Jawa yang tadinya mau ngapit, malah gue udak dia. Ribut dempet tuh. Sampai ranting saya panjang tuh tinggal semeter tuh. Akhirnya pas gue tangkis, gue kira nyantel, gue cabut aja. Sialnya itu bukan dia yang kena, malah pala saya kena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue bisa ngopi bareng dengan salah satu alumni, lagi-lagi dari STM Budi Utomo, khususnya basis 82 Tenabang. Gimana yang udah kita tahu nih Tenabang, woi orangnya keras-keras banget. Lantas sebetulnya siapakah yang ada di samping gue ini? Biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja gue sajikan buat teman-teman semua di manapun berada. Oke Bang Basit, ya. Apa kabarnya Bang? Sehat selalu. Luar biasa. Nah Bang Basit, ini sebelum kita mulai, biar makin mesra Bang, disapa dulu Bang teman-teman CJ Channel Bang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basit dari alumni Budi Utomo, basis 82 Tenabang. Tahun 2001. 2001 tuh tahun kelar apa tahun masuk ya Bang? Tahun lulus. Tahun lulus ya? Ya. Buset, berarti berlisensi nih? Ya, punya ijazah? Ada. Wih, cakep. Bukan fotokopian kan Bang? Oke, luar biasa. Sampai lulus tuh. Sampai lulus Bang ya, keren. Nah Bang, berarti sekarang saat ini Abang sedang kesibukannya apa sih Bang saat ini? Orang bilang tuh centek pasar, orang zamannya company tuh centek pasar. Serius pengaman pasar. Pengaman pasar. Makanya nih di sekalian gue udah ada hotel lu ya, nanti di koordinasi kenal lu anjir, jangan macam-macam lu sama Bang Basit. Tapi udah berumah tangga juga Bang ya? Udah. Alhamdulillah. Udah berapa punya keturunan Bang? Anak saya 4. Widih. Banyak Bang ya? Yang pertama lelaki, yang ketiga perempuan. Wih, luar biasa ya, mudah-mudahan nanti anak-anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Nah Bang Basit, ini seperti biasa Bang, tugas saya mengepoin alumni-alumni STM nih Bang. Saya mau nanya Bang, kenapa sih dulu Bang Basit jadi tertarik dengan nama kebesaran Budut itu Bang? Budut? Iya betul. Kalau bicara Budut, dari sekolah dasar SD tuh saya udah madolnya di Budi Utomo. Bocah SD madol Budut? Iya, boleh tanya alumni-alumni yang sebelum itu. Saya udah ikut basis 82, udah pakai madol, pakai celana panjang. Dari SD tuh. Terusnya emang sampai lulus SMP, saya ajak teman-teman madol di Pasar Baru. Nyaksin itu ribut tuh mereka tuh di 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 itu. Ya itu dari situ makin cinta lah tuh ya. Ya artinya jiwanya udah tertanam juga di situ. Budut pokoknya buset dah. Kacau banget ya Bang, anjir. Abang bocah SD udah ngentuk-ngentuk ngikut anak Budut. Iya. Lah emang emak dulu waktu bocah SD kagak ngawal abang sekolah Bang? Ya kagak kan, kalau udah sekolah ya gitu, waktu sekolah ya sekolah. Di luar sekolah itu kan beda ya kalau umpamanya orang yang diantar. Iya betul, kan, iya bener anak mami lah sebutannya Bang ya. Ya sekolah aja SD itu udah 82 saya dinaikin tuh. Buset dah. Pakai celana panjang madol, ya kan. Waduh. Jadi dari situ aja tuh mulai berkembang, ya kan. Jadi demen lah tuh. Bang, ya. Tapi kan sekolahan kan banyak Bang. Di sebelah saya justru ada STM 13. Nah tuh. Sebelah kantin, kalau saya turun main tuh kadang-kadang saya ngelewatin dia pada nongkrong, alumni ada makan. Dan saya tulisannya Budut 82. Pernah cerita tuh dulu dia lagi pada habis kena, saya lewat ya. Budut, wah mereka pada sensi tuh. Oh gitu? Iya. Anak 13 habis kena? Abang nongkrong waktu cerita, oh Budut. Saya lewat ya. Budut tuh, Budut. Artinya panas juga. Iya dongkol ya Bang ya. Emang kalau pelajar dulu nih Bang nih, kebangun mental keberanian itu karena lingkungan, apa karena pribadi sih Bang kalau yang Abang tangkap? Ya kuatnya sih kalau lingkungannya mungkin salah satu yang ngedorong. Kan karena kan di kampung kita kan iya, betul.
dari dulunya emang udah suka tawuran sekolah. Ya kita nyaksiin. Dan kita juga orangnya ketuaan, pengen ikut. Ketuaan, Iya. pengen ikut-ikutan ya. Iya. Iya. Tapi abang sekarang masih berdomisili di mana bang? Di Tanabang? Masih di Tanabang. Masih di Tanabang. Oh, berarti masih keras ini. Tapi saya rubah image. Saya sebagai masyarakat pendamping pasar. Alhamdulillah betul yang sekarang nih. Ya jadi semua yang saya amanin itu gedung sama SDM apa tenan atau pengunjung yang udah saya amanin. Sekarang tugas saya tuh hanya menjaga Keamanan. kantipmasnya lah ya Oh, kan. ini nih mungkin bentuk penebusan dosa abang kali bisa Ya jadi. mungkin barangkali itulah salah satu perjalanan yang harus saya perbaikin. Nah, cakep bener deh, keren deh, anjir. Nah bang, ini kita putar balik lagi ketika abang nyebur di budutnya tuh bang. Iya. Masih sama keras apa kagak? Mas seperti dulu waktu bocah SD abang lihat tuh dulu budutnya. Kalau dulu kan saya lihat kan ribut pakai barangnya jarang tuh. Kalau sekarang mah zaman saya mah Apa dia apa? Lebih? satu orang satu. Buset. Satu orang satu. orang satu, Di musuhnya. Gede. Kalau sekarang mah Burito mah seadanya. Kalau saya kan artinya kayak modal mental aja pakai kopel kayak yang ketemu aja kayak ranting pohon juga jadi. Jadi bang. Iya. Kenapa dulu pelajar wajib bawa barang nih bang nih? Jadi biar nggak disalahartikan nih ya sama generasi sekarang nih. Kenapa tuh bang? Kalau menurut abang? Ya pertama ya untuk mengimbangi hambatan yang di jalur. Ya kan. Ya cuman di film doang ya kalau umpamanya Iya. orang pakai senjata kita kagak cuma hanya di film doang. Tapi kalau umpamanya kita bawa senjata juga kan paling tidak kan untuk mengimbangi aja. Nah jadi buat teman-teman, pada malam hari ini juga gue sedang berada di Cafe Satu Atap nih. Tepatnya di Jalan Bojong ya, daerah Bojong, Jakarta Barat, Cengkareng nih. Jadi nanti bila mana mampir ke wilayah Cengkareng Bang Wasit ya. Iya. Mampir ke sini nih. Nih, minumannya nggak cuma kopi tapi ada ini nih. Ini ampas doang nih sisaan nih, oke. Harganya terjangkau pokoknya deh. Oke, kita lanjut lagi Bang Wasit. Keributan di Tanabang itu rivalitas paling kencang dengan anak mana Bang? Yang abang rasa Bang? Kalau yang buat pribadi sih lebih ke condong saya lebih ke Jawa. Kampung Jawa, Jawa. buset, bravo. Ini 7 apa 6 nih Bang nih? Ya siang lah. Kalau saya kan siang. Oh Bang juga siang Bang ya? Siang. Nah lo benar. Masa sama-sama banyak Bang? Berimbang Bang? Apa gimana? Ya kita minim. Oh, Ini paling kekuatan paling 30 orang paling top itu. Lagi awal-awal segitu paling musuhnya kayak air. bener Bang. Nyata itu. Ini kampung Jawa mana nih ya? Jawa Tanabang ya? Jawa Tanabang kan kadang-kadang kalau di Tanabang kan masih nggak ada STM yang biasa buat olahraga. Iya. STM 13. Warming up-nya tuh ya? Ya kalau dia saya anggap itu buat olahraga Wih, saya. serius Bang? Tapi kalau lebih intensif saya lebih seneng ke Jawa. Ke Jawa. Karena Jawa siap lah buat ngadepin anak-anak. Widih, kekuatan budut tuh Bang ya. Iya. Coba Bang, saya mau denger cerita dari anak Tanabang lawan Jawa bagaimana yang nggak bisa Bang lupain. Ya dulu lagi di BI kalau nggak salah tuh ya. Heeh. Ada tuh orang kampung Jawa orang tinggi tuh, sampai tahu saya nggak tahu pokoknya. Dulu katanya dia top ya. Oh, Ya kan saya juga baru tahu dari temen juga. iya. Itu dia beberapa kejadian saya ribut, dempet, saya pakai beneran saya tiap hari bawa gear motor tuh yang GSPR. Ya sempet tuh saya ngadu terus sialnya itu bukan dia yang kena malah pala saya kena. Anjir lah, malah apa malah kena sendiri? Iya karena Saking panjangnya kali itu Bang, apa bagaimana? bukan saya kan nggak biasa pakai GSPR. Pas saya hadepin tuh saya ngaduk pala saya kena. Buset dah, Bang Basitku kena. Nah di situ malah saya bocor ya kan kena gear, saya mundur. Agak keteter tuh saya tuh pas betul. mundur teman-teman tuh balik badan saya ya kan saya nyelamatin diri dulu. Saya pikir kan takut ntar Malah parah Bang ya. iya takut ntar apa namanya pusing ya kan. Saya nyelamatin ini soalnya kan yang saya hadepin tuh masing-masing celurit lah. Buset. Siapa sih Bang yang namanya lagi nyahut pada saat itu Bang yang Ya, saya kelas 1 ada ya katanya sih yang anak-anak CSP tuh Alung. Oke, Bang Alung aku, Bang Alung. Salam silaturahmi nih Ya. dari Bang Basit. Ya kalau mungkin kalau Ingat kali dulu Ya. di BI itu Bang ya. di BI saya. Aduh. Pengalaman pertama saya tuh di situ tuh. Siapa Bang senior Abang yang jadi condong panutan Abang nih? Secara mental, kualitas tempurnya cakep nih Bang. Siapa Bang? Ya orangnya udah meninggal ya, Innalillahi. Armam Sinyo sama Sinyo? iya anak pelap 18 Sinyo.
Dia sama baik juga sih, Ipang juga ada. Bang Ipang. Ipang Alit. Ya saya anggap kalau emang itu abang-abangan yang udah lama berjuang ya saya anggap itu dia punya pengalaman yang Top lah ya, benar. Cuman kan emang kelas 3 saya sedikit. Oh, Terhitung lah paling cuma 8 orang. Masa Yang sih, banyak Bang? tuh kelas 1 saya, zaman saya tuh kelas 1-nya banyak. Ada sekitar 30 orang deh. Cuman emang sini-sininya udah rontok. rontok dengan situasi deh, begitu, Pak. Iya, agak Apa kuat ya namanya, Bang ya. Apa trauma atau apa ya kan. Dengan kejadian yang di lapangan Iya, di jalur. yang harus dilewatin itu Bang ya. Iya. Pada saat itu ketinggalan basis nih. Pernah Bang? Saya tidur bangun siang tuh, jam 12. Beneran hari Kamis kan ya kan. Jalan jam 1 kurang. Beneran saya mau lewat Sarina deh. Pada saat emang beneran wilayah di Tanah Abang itu masih kampung saya. Iya. Pas lagi saya mau nunggu bis, jam 13 tuh basis Bonpala tuh. Kayak air deh. Saya kan emang kalau itu kan saya bawa arit panjang tuh. Akhirnya saya nyelip ke mobil, saya gebrak, budut. Akhirnya cut, pada yang lari ke depan, yang lari ke belakang. Ya saya udah lari ke depan. Pas lari ke depan, yang belakang lagi ikut. Oh kalau gua udah yang ke depan makin jauh nih. Akhirnya saya balik badan, yang ngikutin saya balik lagi dia tuh. Iya, malah jadi aku udah sendiri. Iya, terus? Udah dari situ tuh. Sendiri. Iya. Ya artinya suara saya gede, bodoh. Loh. Cacut. Ya, kan. Aduh. Ya artinya kalau saya mau kenain sih bisa ya Iya, kena ya kan. betul. Karena di hawa Udah jiper juga kali ya. larinya udah kayak lebih dari The Flash. Nah Bang, ini juga nih Bang nih, satu teriakan burut itu mempengaruhi di pertempuran ini kan bener Bang? Ya iya, betul, itu buktinya saya tinggalan basis saya sendiri. Itu disaksin sama satu pasar itu saya begitu. Buset. Artinya yang nyaksin saya ngomong begitu ya tukang parkir, lu gila lu sendiri lu kabur lu. Ya artinya dari situ saya ada keuntungan juga. Ya, yang tadinya pulang pergi nggak ada ongkos saya minta parkir ya kan. Luar biasa Bang nih, ngambil kesempatan dalam kesempitan Bang. Ya, mungkin karena lihat pertontonannya itu kali. Iya betul. Kalau dengan Bonjer Bang, Bonjer itu bagaimana sih Bang hubungannya di Tanah Abang sama anak budut? Gak pernah ketemu sih Bonjer 5 tuh. Karena saya kan lagi kelas 1 diajak kok mana daerah-daerah barat itu sama Alumi juga nyari-nyari musuh, nggak ada. Ketemunya mungkin sama di Selipi sama PLO temporary ya begitu doang di kabur. Kemudian ada kisah apa lagi Bang dengan rival berat Abang tadi yang namanya Kampung Jawa itu tuh Bang tuh? Ya ada juga banyak. Iya betul. Saya ribut kalau nggak salah dia gabungan sama 13 Kampung Jawa di asrama Berantas tuh. Ya kan ribut di Payoper. Pas di Payoper kan kalau umpamanya Payoper kan ada yang arah ke sana ada arah kemari. Yang saya ributin sebelah sini, yang arah mau ke sono, tapi yang sebelah sininya ini tuh kan kalau jembatan kan awalnya renggang tapi ujung pas ke atasnya rapet tuh. Oh iya betul. Jadi satu itu jadi awalnya doang nyebrang kali. Jadi pas di atasnya langsung jadi satu. Iya, artinya itu nyatu. Iya. Nah, di situ ini pala saya nih kena nih. Ya Ini Allah. pitak nih. Oh iya nih bener teman-teman nih. Abang aku ada satu tanda di kepalanya ya betul. Iya pas ribut, kalau nggak salah tuh cuma 15 orang apa anak-anak kalau nggak salah ya. Jebol deh, Prat. Sebenarnya tuh kita nggak mau mundur karena emang dia ngapit pengen ngilang begitu rame-rame karena kan kita makin bawah dia makin ke atas tuh begitu. Mau nggak mau, sih mundur. Mau disilang. Mau nggak mau. Mundurnya bukan karena ini jebol. Iya. Karena nyelamatin takutnya yang dari sini tuh Nyerobot. Iya. hilang gitu. Akhirnya saya mundur karena emang habis lari ke bawah kan lari lagi ke atas. Jadi mungkin fisik saya tuh agak lambat tuh pas lagi lari ke atas. Iya. Akhirnya yang dari sini ingin batu kepala saya tuh. Buang aja. Mau nggak mau saya terus aja lari untuk kalau udah jadi satu baru tuh saya ributin lagi di situ. Buset dah, parah banget. Nah Bang, itu Abang bisa nyampe kena nih saya bilang nih. Emang kalau secara pribadi Abang nggak punya yang namanya TikTok gitu kayak anak-anak sekarang nih Bang nih. Kalau dulu zaman sekolahnya Bang. Ya pernah sih saya dari nenek saya itu. Oh dari nenek. Iya. Makan pelor, makan apa. Bucet, cakep banget. Kan itu dia kalau hari Selasa lu jangan macam-macam lu hari sial lu katanya gitu. Itu kalau nggak salah kenanya hari Ini. iya hari Selasa. Buset dah.
Sebenarnya sih bukan tektok untuk selamatan juga. Kalau tektok saya belum pernah namanya tangkis itu. Kalau saya ada 8 kali bocor. Buset. 8 pal itu. Iya, 8 kali bocor. Tapi di hari Selasa semua. Ya, beda-beda. Beda-beda. Itu dia. Maksudnya saya udah ada dari situ. Iya. Nggak ada kekuatan selain Allah. Wih, betul-betul keyakinan tetap bang ya. Artinya udah lah. Kalau saya pasti nge-track dulu. Pakai tas saya sejadi itu nggak ada. Serius bang? Bener. Mungkin rival-rivalnya mungkin tahu kan. Iya nih. Kenalin nih Bang Basit yang sekarang nih. Iya betul. Kita kan bukannya nyombongin diri, teman. Kalau emang kita kalah ya aku yang kalah. Kalau kalah tapi kan ada dasarnya gue kalah juga. Ya kan cuma di film doang kalau umpamanya orang dikit bisa menang. Tapi nih bang, secara pribadi abang dengan rival abang pernah nggak sih bang ngejumpain tuh orang emang bisa dibilang baal bang, kayak seperti kagak kenapa-napa yang abang lihat tuh bang? Saya pernah ngebagi orang, cuman emang pada saat itu goloknya saya balik karena saya nggak mau tuh orang takutnya tuh saya pada saat saya kenain tuh leher, saya kan kebayang kan tempo hari ada yang lewat juga. Iya betul. Saya takutnya kayak begitu, pada saya bagi namanya orang ngebagi kan nggak milih-milih, Iya, pokoknya kena aja. Takutnya dia kena leher, putus, jadi masalah juga. Jadi abang balik tuh ya? Saya balik, jadi mungkin tuh anggap tuh rival tekbal, padahal gue balik tuh golok. Iya untung dibalik loh bang. Iya, karena gue artinya lu gue udah kenain deh lo. Iya betul, walaupun gue balik ada tanda gue dulu ya. Iya. Berarti artinya tujuan pelajar zaman dulu itu ribut cuma sebatas ribut mempertahankan eksistensi sebuah nama, apa buat melukai atau sampai meregang nyawa? Sebenarnya sih saya tujuannya sekolah. Sekolah pada saat saya lagi jalan sekolah itu ada gangguan hambatan, yaitu dia rival. Yang rival itu juga pengen merasa juga dia juga pengen dapat pengakuan juga nih, budut nih kan, musuh budut nih. Kalau bicara orang itu siapa sih yang mau kena, cuman kalau emang mereka dulu pada saat itu area apa dia atau ya mungkin gak ada dipungkiri dia kenanya lewat arit, lurit, ya kan, ya kena, harus kena ya kena. Cuma khusus saya tuh kok tempo hari saya ngebagi, cuman goloknya saya balik. Nggak tega, iya udah anjir. Lalu lagi numpuk tuh, balik badan enak tuh. Aduh. Atribut dempet, balik badan ya enak udah. Kalau mungkin kalau yang lain mungkin ditusuk aja. Iya betul. Biasanya kan kayak begini, kalau saya kan ada jiwa. Masih ada belas kasihan bang. Anjir, canda. Berarti saya tuh kejem kayak kan. Ini ngomong abang sebenarnya asli mana sih bang? Asli orang mana nih bang nih? Biar teman-teman tahu nih bang nih. Ya, saya Betawi itu Betawi asli. Betawi asli. Ya, namanya Abdul. Abdul. Saya kira ada campuran Bogornya juga nih bang nih. Kalau dari nenek saya ada, dari keluarga ibu. Nenek Bogor. Cuman bahasa Bogor saya yang tahu sih cuman bejakan kurang doang. Buset dah begitu doang ya. Simpel. Kalau boleh diulang nih bang nih, masa-masa romantis di Putih Abu-Abu. Kenangan apa sih bang bersama teman-teman budut yang abang mau ulang flashback kumpul bareng? Momennya banyak juga sih, kadang ribut, budak-budak sama polisi, ya kan? Iya. Masuk polsek kena razia di Polsek Menteng bareng-bareng. Terus ya kalau emang nggak ada duit, kadang-kadang ada aja yang ngicrik masih nggak sih bang ngetem mobil gitu bang? Kalau di era apa masih berlaku nggak? Otak apa aja, saya belaga bahasa baru, saya belaga ketabrak, lagi nyebrang belaga ketabrak. Akhirnya orangnya itu diduitin yang nyupir. Buset, serius bang? Anjir. Aduh, kaki gue sakit. Ada aja tuh temen gue, turut tanggung jawab gitu. Gue kedipin yang temen gue. Kaki gue sakit, untuk perobatan ya kasih dulu. Ya ampun. 100.000 kan gede lu dulu. Buat apa tuh itu dulu? Ya itu dia paling topi miring. Nah, ini dengan banyaknya basis budut bang di luar dari Tanah Abang. Abang pernah punya pengalaman ngalong kemana yang nggak bisa abang lupain nih bang? Ke 806 pernah ribut Empu Bedeng. 806 ya betul, dengan kampung tuh bang ya? Kampung. Diajak tuh. Dulu namanya Toto Sambo tuh. Toto Bang Sambo. Bang Sambo, salam silaturahmi. Masih ada orangnya ya, orang kecil bogel tuh. Dia tuh biar kerok juga deh. Diajak saya ikut gue lo, coba biar tahu jalur gue. Ntar diunjukin, ntar pulang lewat sini lah sana. Ya ternyata cuma begitu doang, kayak kan ribut sama kampung. Saya justru lebih bahaya aja ribut sama kampung, nggak kelihatan. Ya begitu juga rival ya kan. Betul. Kalau yang ditakutin colongannya doang. Belakang nonton. Tahu-tahu selep aja kan, kena deh lo. Aduh. Kalau di jalur sama Jawa kan ributnya enak tuh ya. Iya.
mau alumninya juga turun nggak apa-apa. Wedi anjir, cadat nih ngomong-ngomong alumni nih. Kalau dari abang sendiri Tanah Abang, alumni bagaimana bang? Suka ngawal apa kagak bang? Ada tuh Ipang rajin tuh, Ipang rajin tuh. Bang Ipang tuh ya? Sampai dia kena tuh di Sarina tuh, ada saya juga itu. Aturan saya yang kena tuh. Ya Allah, serius bang? Ya aturan saya juga kena. Karena posisi malam itu lagi nongkrong enak-enak, dikebrak sama Jawa. Jawa kan taunya kan pulangnya nggak sampai malam. Mungkin udah karena dilihat kita masanya sedikit atau gimana ya kan dia. CSP dulu kan Jawa lagi ngetop-ngetopnya kan, zaman saya tuh iya, banyak, tinggi-tinggi lagi orang. Waduh. Saya penasaran juga itu ribut tuh, kelas 1 dikebrak. Waduh, Jawa. Karena kegemaran ketawa langsung mau nggak mau. Banyak kena juga anak-anak tuh situ. Teman saya Sony kena juga. Saya pas lagi lari, saya nyimpang ya. Nggak mau tempat yang ngumpul. Jadi iya betul. Itu yang jadi kenanya itu karena ngumpul. Jadi pas lari ngumpul kan otomatis kan apa namanya jeda larinya kan nggak kalau saya langsung ke tempat yang sepi. Itu asli tuh toh. Chaos asli tuh. Ada bangsa berapa orang kena tuh. Lah bang, tapi kalau menurut abang, yang abang alami lebih banyak ribut posisi berangkat apa pulang sih bang? Berangkat bisa sampai 3 kali. Ini dengan musuh yang sama apa beda-beda nih bang? Itu olahraga pertama ya sama 13 sama Jawa, ya kan. Ya terakhir sama polisi deh. Waduh anjir, maaf para Tegar. Karena lagi pada mau berangkat kena razia tuh di BI tuh. Dulu kan Pak Uruhara apa siapa namanya? Iya, PHH. Diberhentiin. Ada barang nggak ngaku tuh ya kan. Pas lagu video itu nggak lama CSP lewat 69. Dia habis dari kita di razia, bisa dia kedekat tuh dijual Pak dia tuh barang banyak tuh barang tuh. Akhirnya pas itu dia disuruh turun, anak-anak 82 disuruh naik ke mobil dia. Yang saya dapetin barang semua tuh di barang tuh itu. Ya antar lo pulang lo ya. Nah, udah tuh Jawa tuh hari itu nggak ada bawa barang tuh. Habis barang apa namanya kita Sita juga. Ya, kesita aja dia kan naruh di bawah bangku. Iya. Mobilnya kita naikin. Pas kita naikin udah kelihatan tuh celurit kan sedang semeter. Udah kita dapetin semua. Anak-anak megang satu, ada yang 2, gua megang. Jadi banyak tuh barang rampasannya. Iya, sengaja itu juga. Kalau pelajar sekarang kan ributnya di bang yang saya tahu ya, itu pada main air keras tuh bang tuh. Itu kalau di era abang bagaimana? Nggak ada. Nggak ada bang ya? Ya kalau jauh air keras tuh terlalu melukain juga. Saya anggap tuh ekstrim bang ya? Ya mungkin udah apa namanya mentalnya udah lepas deh kan. Nggak mikirin tuh orang cacat atau iya betul, aduh, dan ngelukain. Kalau ribut biasa kan umumnya itu kan emang hari itu selesai. Kalau sampai lu air keras, lu belinya aja kan kita udah niat tuh berarti tuh ya. Iya, kalau kata kena pasal udah berencana juga itu. Aduh, emang paling mewah nih anjir, paling mewah lagi. Paling mewah senjata apa sih pak kalau zaman dulu pak, kalau di era apa? Saya mah tiap hari beli ke Arit tuh. Beli Arit buat iya. Pedang gesper. Iya, pedang gesper saya beli sama anak kampung Jawa juga lalu gitu ya. Serius bang? Yang dulu inin saya ngalungin badik saya tuh. Serius bang? Iya. Coba ceritain bang bagaimana itu? Sama Panji. Ada Arwam Surah. Bang Panji, iya betul Bang Panji. Salam silaturahmi Bang Panji nih. Iya, saya lagi ngawal dari terminal, jalan dari pasar Tanah Abang mau ke Jati Baru tuh. Pada saat perjalanan saya ngawal, keadaan macet. Nah, lo kiri kanan mobil Maya Sari Bakti di sini Kopaja. Saya di tengah-tengah tuh, karena saya pengen orang situ saya ngawal. Saya bawa senjata juga. Saya pikir dia turun dari Kopaja itu kenek. Saya nggak itu pakai situ. Nggak tahu pas saya lagi jalan di bareng ditikung. Ya lu anak budut lu. Aduh. Saya bela diri. Gua adanya si Bob nih anak kampung Jawa. Karena dia mungkin kenal. Udah saya dilepasin. Ya di situ saya terima kasih juga sama saya jual nama karena emang saya untuk
apa namanya lepas dari musibah ya saya Iya, betul. mau nggak mau saya jual. Gue Oh, adanya adanya sini ya. si Bob, almarhum si Bob, lintingannya Panji juga tuh. Ya kalau saya teriak ribut bisa aja karena Iya, benar. Tapi resikonya kan mungkin enggak udah dilepas itu pas saya gua adanya si Bob nih. gitu. Sama dia kan mungkin kenal Iya. karena satu basis strong. Udah saya dilatih aja bener. Ya udah gua nggak Iya betul, nggak abang terusin lagi tuh ya. sebenarnya kalau saya bilang Bu jauh bisa aja. Karena gua lepas dari musibah itu ya udah gua anggap udah deh. Ya udah dah, iya. Sama Erek ke situnya masih jadi akrab kayak saudara Oh Panji. gitu bang. Itu pedang gesper itu saya beli sama dia. Serius sama bang? Panji. Anjir Bang Panji, mantap nih. Lah, posisinya bagaimana sih bang antara abang sama Bang Panji itu? Abang masih sekolah, Bang Panji udah alumni kan? Aduh alumni. Cuman emang dia kampungnya lebih banyak ke anak Jawanya mungkin lebih ke situnya anak Iya Seberang. betul. Tapi abang dikasih bang beli BR sama dia bang. Ya. Bagaimana itu? Ya elah senjata makan tuan ya. Enggak, saya minta. Saya tuker dia sama barang saya tuh apa namanya dari Gading. Jadi dari situ kan saya sebelum sekolah kan saya kan biasa tuh bantu orang tua. Dan Iya betul. daerah pasar ya udah saya perkenalkan diri. Jadi wah, akhirnya gue makasih nih, udah jadi apa namanya komunikasi. Iya betul. Ya artinya dia udah ngargain saya juga ya kan. Udah dari situ saya main ke rumahnya ya kan. Artinya bukannya bermaksud cuman di luar dari sekolah itu kan perlu juga kita Iya betul betul. pernah ngejalin apa namanya silaturahmi. Ya betul. Ya udah dikenal sama Armam Suro. Ya udah dari situ gue bilang gesper gue bayarin deh. Nggak sampai maksa-maksa gue. Iya anjir. Ya ada dikasih sama dia. Berapa? 2,5 udah 150 Iya, ribu. anjir. Gua beli tuh bilang gesper. Aduh. Enak tuh set. Itu baik yang kena juga tuh di situ. Pakai itu. Iya. Buset dah Bang Panji anjir senjata makan tuan ya. Gue pikir gesper pas gue buka. Cuman kenanya nggak apa namanya nggak kayak pedang asli karena kan letoy. Lah itu kalau pakai pedang gesper sampai ke kelas abang pakai Sampai gitu. kelas, sampai sekolah kan saru sama gesper. Ada raja aja nggak kena itu gesper taunya. Lah berarti akhirnya selepas kejadian itu mah ketika memang bentrok ketemu Bang Panji lagi ngelos dong Bang, abang. Ya, pernah ikut juga ketemu di mana di Berantas di asrama. Ya udah dia ngepeta sama Sama yang teman saya. lain. Iya. Saya sama yang lain. Kayaknya kurang lengkap kalau saya nggak nanya seputar tentang HUT-nya Budut nih Bang. Iya. Ada tragedi apa Bang yang berkesan di ulang tahun Budut yang nggak bisa Abang lupain Bang? Iya, mereka kan rival udah nyiapin juga deh, nyiapin kado atau apa ya kan. Kado apa? Ya, Kado perang. Ya artinya udah nyiapin jurus jitu-jitunya Iya, deh. betul. Barang semuanya udah siap mereka. Saya kena itu balok sama pada saat ulang tahun itu. Waduh. Di mana Bang Jati kejadiannya? Baru, Bang? Jati Baru. Jati Baru. Nah, Dia gabungan strong sama 13. Strong sama 13. Iya, sama anak kampungnya juga. Nah, lu. Udah perang masa juga deh. Kan. Saya ngayun ke atas, dia ngayun ke bawah. Aduh. Kaki saya kena bung, kayak orang pedok gua. Ya gitu. Allah. Ya, tapi alhamdulillah aja posisinya lagi menang. Cuman gua udah enak dia berani nge-track aja. Wede, berani ngetos tadi tuh Bang ya. Iya, gua ngadu ke atas, kepalanya dia ke kaki gua kena. Itu enak juga tuh ribut tuh. Iya. Kalau dari 13 Tenabang nih Bang nih, emang siapa ada nggak sih Bang nama jagoannya Bang? Yang Abang incer apa yang lagi kedengeran ngumpul Bang pada saat itu? Ya, Kandau sama Bilal paling ya. Siapa? Kandau sama Bilal, Bang. Kandang Bang Bilal. Iya, dia kecil ya. Saya pernah ngepet juga sama saya juga. Iya, anjir Bang Kandau. Nih cerita Bang Basit nih bagaimana kepetnya tuh Bang. Ya, saya nggak tahu. Kan dulu saya kelas 1 dia di kelas 3. Oh, lagi banyak-banyak ya. Saya lagi dikit-dikitnya tuh. Kelas 3 dikit. Iya. Kelas 2 nya apa lagi? Kelas 1-nya doang. Itu ada yang nggak masuk pada kan. Ya udah. Ribut tuh di Serong, Jati Baru sampai Serong tuh. Kando. Waduh, udah denger dari teman-teman. Iya. Anak-anak kampung sama dia. Dia lagi kepet bawa kayu dia. Sama temen saya tuh palanya kena tuh, saya boleh tanya deh kandaunya. Iya boleh tanya Bang Kandau, nanti komentar ya. Lagi ribut di Serong, di PSKD, ribut, ngepet, deket aja jarak dari sini ke itu. Nah, loh. Dia mundur tuh sama Kagara,
palanya dia kena sampai tungke. Tadinya nggak mau mundur-mundur, kecil-kecil batu juga nih. Pas kena palanya baru mundur, kena batu. Pas kena kesambit. Makada aja. Pecah di sini. Kalau nggak salah ya tanya aja deh. Iya. Oh berarti memang kalau setiap perayaan Budut itu dari masa ke masa dirayakannya per basis aja bang ya? Basis. Nggak pernah albes gabungan gitu ya? Ya nggak pernah. Masing-masing aja ya punya hambatan itu. Dengan jalur, rival, betul rivalnya masing-masing tuh bang ya. Karena mereka juga udah pada nunggu. Udah pada nunggu ya bang. Buset, pengen banget disenggol Budut kayaknya. Iya. Apalagi kalau sampai Budut ada yang kena, dia seneng banget tuh. Di era abang ada nggak sih bang sampai yang meregang nyawa bang dari anak-anak Budut atau rival yang abang tahu? Kalau itu ada kelas saya tuh dulu, saya kelas 3 sama CSW tuh, makanya tuh CSW tuh. Serius bang? Bener, diralin. Siapa bang namanya bang almarhum? Ya namanya siapa yang pokoknya anak kelas saya tuh dirawat sampai nggak mati sih, cuman mau badannya perlu tusukan. Aduh, ya Allah. Sebelum berangkat tuh saya bilang, lu bawa barang dari Kamis nih. Iya, pas gue lihat cuma berapa orang. Ketemu sama CSW dilalin tuh. Ya kan namanya saya kelas 3, saya ambil aja seadanya laling ranting pohon tuh. Saya patahin. Ribut dempet tuh, dilalin. Ya biasa lah gitu, kalau barang, kalau masa sampai ranting saya panjang tuh tinggal semeter tuh. Saya adu-aduin tuh pakai. Anjir. Kalau pas saya balik badan kalah, adik kelas saya jatuh. Ya Allah. Kan jatuh otomatis dilewatin kan, lu apa namanya lagi begini ribut pasti kan Iya, jatuh. betul. Udah gue, jangan tuh kelas 1 tuh kelas 1. Kelas 1 tuh kelas 1 gue bilang jangan tuh, ada kelas 1. Ya itu mungkin dari situ tetap mengejar tuh dia tuh. Ya udah akhirnya ada diselamatin sama apa ya, aparat kali ya kan. Udah saya langsung jenguk aja ke Tarakan tuh. Ya saya merasa bersalah juga. Karena saya kelas 3 tempo hari. Merasa ini aja nggak bisa ngejagain. Emang bukannya nggak bisa perlawan, emang keadaannya emang nggak memungkinkan. Iya betul. Dan Anjir. udah kelas 1 saya kan pada saya kelas 3 apalagi. Cuman berapa orang, 7 orang. Jadi mungkin berarti banyak yang pada berguguran tuh karena itu kali ya, trauma ngeliat ada korban. Ya satunya begitu, kedua ya mungkin dia melihatnya itu dia mungkin keras juga di lapang. Trauma ya itu yang lebih. Iya betul. Kalau saya mah udahlah, gue udah sekolah, gue nggak mau berhenti. Tapi abang nggak punya bang trauma abang sendiri? Kalau buat trauma saya nggak lulus. Satu kebanggaan juga kan buat Iya benar. Bisa lulus di Budut. sampai saya kerja kan, berarti kan yang perlu ijazah. Iya betul. Ada kebanggaan bang ya. Buset, berlisensi nih, punya sertifikat. Budut sah. Halal tuh, lagi. Halal lagi. Ini kan artinya kan Budut musuhnya banyak tuh bang tuh. Iya. Selain di basis abang, tenabang, ya kan? Ini di lingkup sekolahannya Budut aja musuh-musuh pada demen banget ngegodain tuh bang tuh. Salah satunya kan ada SMA yang di pusat nih bang ya, SMA Rasem STM tuh. Captun tuh. Ada cerita juga tuh. Itu Captun bagaimana bang? Di versus anak siangnya, ngelawan apa kagak itu? Ngelawan dia sama kayak STM. Cuman pada saat itu kan gue lagi madol tuh di sekolahan. Pada makan lo di Wahidin tuh, itu semua basis ada di situ, cuman emang yang madol-madol aja yang kagak belajar. Cuman ada sekitar 20 orang lah paling, basis 905 teman-teman, ada 52, pokoknya yang lebih itu anak situ lah, ada 905. Pada setelah gue makan, ada yang bilang, Captun, satu bis turunin. Udah gue ribut, nah namanya temu yang baru nih, pengen nunjukin juga kan basisnya. Iya betul. Nah abang nih. Gue ribut, ributnya hampir sama nih kayak Jawa nih, debar semua. Udah gue ribut tuh. Nggak salah gue pakai kopel juga. Saya kena ini pakai. Oh iya nih ada tanda nih abangku nih. Kena gue jadi kalau nggak salah dia punya kayu, ada pakunya. Ada paku. Ada pakunya bang. Jadi kayu ada paku. Gue ribut ya, Budut rampung, ada tek-tek semuanya, ada yang 905, gue 82 nabang ya, gue ribut, akhirnya pas gue itu gue tangkis, gue keren karena gue liat nyantel, gue cabut aja. Dari situ gue jebol juga emang tuh sama Captun tuh, jebol emang. Oh anak-anak jebol? Karena nggak ada yang bawa barang, sumpah nggak ada yang bawa barang. Pas di Jalan Budi Tomo pas sekolahan depan,
daerah Pomal situ, Iya, pokoknya betul. Jalan Budi sampai Plang gue di situ kalah tuh. Sampai bisa aja. Keren nih abang gue nih. Gua akuin. Mengakui lah ya, Ya, betul, artinya, pengakuan. Pada saat itu emang nyatanya seperti itu. Betul. Tapi gue juga ada cerita, gue lawan. Sampai tangan gue korbannya kan. Sampai tangan kecocok paku tuh pakai. Kalau nggak pala gue, Iya, aduh. muka gue bisa operasi plastik. Buset dah. Anjir. Jauh ke Thailand ntar operasi plastik. Nanti kayak Michael Jackson lumer lah. Iya. Emang kalau tongkrongan favoritnya anak budut, khususnya abang pribadi di mana bang? Di itu kantor pos, kantor pos. Oh, itu khusus tongkrongan Tanah Abang apa gimana? Gabung sama 913. Repai Oke, buset, Bang Repai dan kawan-kawan aja. pulang juga kadang-kadang bisa gabung sama dia. Berarti kalau jam baliknya budut siang dulu jam berapa bang? Kalau keluar teng dari sekolahan bang? Gua aja pulang aja jam 5 lewat. Jam sampai jam 5 sampai setengah 6 deh. Itu baru pulang tuh. Sampai setengah rumah aja habis sisa. Buset tuh. Habis sisa tuh kan nongkrong dulu tuh di Pasar Baru. Ada pernah tuh gua dipantekin sama Jawa tuh pas pulang di Jati Baru Pas tuh. pulang lagi? Iya. Seru juga tuh. Gua nggak nyangka tuh Jawa pantekin di Jati Baru. Pas gua udah pulang, katanya di Jati Baru Jawa udah lagi nungguin mantekin, udah siap. Pas baru turun, dia udah nyebar kan, ada yang di sono lampu merah, ada yang di belakang bis, pokoknya dia ngegebraknya pas di belakang, ya otomatis gua baru turun, cabut dulu nyari celah tuh. Katanya yang di depannya itu Jawa bukan yang ngapet deh. Biasanya kalau diapet kena juga tuh, karena mungkin hawa gue lagi, anak-anak temen gue lagi pada dijebrak, nyari aman dulu. Itu Jawa yang tadinya mau mantekin mau ngapit, malah gue udak dia. Lu mau bawa barang tapi karena gue larinya bareng-bareng, udah gue diudak sama yang di belakang. Jadi abang udak yang depan. Itu lucu tuh. Ada teman gue Chandra kena tuh. Chandra Bang Chandra. kena tuh, boncel kena di boncel. Kalau secara pribadi yang sekarang nih dengan kedewasaan abang, hikmahnya apa sih bang yang bisa abang petik buat pribadi abang? Ya hikmahnya ya jadi pembelajaran juga, kalau emang ribut itu nggak bagus juga ya kan. Ya boleh ngelakuin itu sebenarnya tuh kalau diri kita terancam. Mau yang orang benar, tapi kalau terancam pasti jawabannya bela diri. Iya betul. Apalagi itu harus seperti itu. Memang harusnya seperti itu. Seperti itu, dia ceritanya mau seperti itu, ribut. Ada tuh udah betak. Pas dituin dia mau kawin, bang ini saya mau nikah bang. Gue belain tuh, jangan udah. Serius bang? Gue belain tuh. Anjir. Saya tega banget orang mau kawinan. Iya kan namanya. Iya. Udah bang saya mau nikah bang. Ya artinya gue dimusuhin sama temen nggak apa, tapi kan emang gue kan pada saat itu ngelihat orang juga bang ya. Bang tolong bang gue mau nikah bang, gue perlu. Iya. Ya, udah jangan. Ya, mungkin yang bisa buat nyelamatin gue yang model kayak begitu. Nah iya ya, betul. artinya kan ada sedikit kebaikan lah ya. Cuma kadang-kadang ada kejahatan juga gue. Ada ngeker jam suap nih. Aduh. Ya, pas gue lagi mau ambil, temen gue juga ngambil. Dia dapat kulitnya, dia dapat apa namanya ininya. Talinya. Gue dapat ininya. Gue dapat. Wih, nggak ada tali nih. Gue bayarin. Oh iya, putus dah tuh di sini. Anjir. Dengan masa lalu abang yang tadi memang agak sedikit bertentangan dengan hukum dan lain sebagainya. Di momen ini bang, sampaikan permintaan maaf bang bila mana ingin diutarakan dengan kesalahan-kesalahan. Itu emang dari awal itu saya tuh pengen mengucapkan rasa bersalahnya ini kepada masyarakat. Betul. Yang masyarakat tuh dalam arti pengguna jalan pada saat itu ya, yang pada saat itu merasa perjalanannya terganggu oleh kenakalan remaja yang kami alami ini sama teman-teman. Ya, kesempatan ini saya mau minta maaf nih kepada masyarakat umumnya, warga Jakarta yang pada saat itu terganggu perjalanannya, kacanya pecah karena ribut. Ya pernah saya ngomelin ya kan karena mau nabrak. Ya kesempatan saya minta maaf. Karena itu emang harus kita sampaikan. Betul. Karena kan dosa kecil yang kita kagak sadarin itu. Bener. Ya terutama itu ya, kedua meripal. Iya, meripal monggo bang. Meripal yang sering bersinggungan di jalur ya, maupun dia teraniaya atau saya yang kena. Ya kesempatan ini ya kita sama-sama jiwa besar ya, untuk kedewasaan lah. Saling memaafkan bang. Ya artinya untuk memberikan contoh yang lebih baik lagi pada adik-adik kita ini yang Yang masih pada sekolah pada belajar.
Karena kan mereka kalau tidak dicontohin sama yang tuanya baik, susah juga. Kadang-kadang kan yang tuanya juga menuain ya makin jadi. Kalau kita ngimbangin, barangkali kita itu salah satu untuk mencegah perbuatan yang nggak baik juga ya. Atas dasar amar ma'ruf nahi mungkar. Widih, mantap. Berarti yang sekarang nih abang sama sekali udah nggak punya dendam ya sama rival-rival abang, ataupun dengan luka yang abang terima itu udah nggak ada ya? Nggak ada, karena udah ngalir begitu aja. Iya betul. Ya artinya emang udah lepas sekolah, justru saya lebih banyak kalau ngusirin tawuran. Ada yang saya dulu udah sama Jawa. Yang lain pada nonton saya keber pakai motor. Mereka pada dempet, tapi saya agak sedikit ngebela juga sih sama budut. Yang saya keber Dari musuhnya. Oh, dia kabur anak budut pada ikut. Yang penting kan pada saat itu situasi jadi ngalir. Jadi kondusif. Berarti sekarang nih yang kalau abang amati nih, khususnya di Tanah Abang, keributan masih ada apa enggak? Keributan alhamdulillah minim ya di Tanah Abang. Karena itu salah satu yang saya jaga. Betul. Karena kan adanya saya udah adanya sadar Kantipas, itulah saya udah ada koordinasi sama pihak Polsek. Nah, tuh ya dengerin lo. Untuk menjaga wilayah yang ada di Tanah Abang. Karena kan Tanah Abang itu kan karena kan memang jadi agen proyek pasar terbesar Asia yang memang kita jaga. Betul. Situasi yang ada ya kan, baik dari tenan. Kalau Tanah Abang itu ditimbulin lagi sama kegaduhan lagi, nanti efeknya juga ke sumber dayanya. Iya betul. Untuk apa lo kerja nggak jaga? Bener. Wih cakep nih Bang Basit nih emang nih. Ini dengan usia STM Budut yang sekarang nih Bang nih, udah 1 abad lebih Bang ya. Harapan abang buat STM Budut apa sih Bang nih? Ya harapan saya kan cuma satu, ada yang bersekolah di situ ya agar lebih baik generasinya. Lebih ini aja ke jurusannya ya kan. Ya betul. Karena jangan kayak saya listrik megang bel aja kesetrum. Jadi nggak nyambung kan. Iya betul. Maksudnya kan saya jadi PLN. Iya betul ya. Sambungannya saya pegang itu. Buset. Jadi itulah yang membuat saya tuh kok bego amat. Maksudnya kan tuh sambungan, namanya kita sambungan itu ngapain kita habisnya bungkus pakai solatif ya kan. Ini kagak gua pegang. Mau ngatas apa kali? Nggak tahu abang. Iya. Pegang, ada yang bisikin pegang, gua pegang. Lalu gua kontak. Di situ gua nggak pernah praktek tuh. Ya jadi itulah ya, artinya kisah perjalanan dari senior gue, abang gue yang sekali lagi kisahnya gue kagumi. Bang Basit dari STM Budi Utomo, terima kasih banyak Bang Basit ya. Terima kasih nih udah dikasih kesempatan ya gitu buat tampil. Dan sekali lagi cerita Bang Basit ini jangan diambil contoh yang buruknya Bang ya. Petik hikmahnya perjalanan dari Bang Basit dari buruk menuju ke kebaikan. Dan sebelum gue tutup, gue mau ngucapin terima kasih banyak nih buat keluarga besar STM Voktek atas endorse-nya nih ya. Buset, di anniversary yang kedua tahun, thank you, bajunya keren banget. Dan juga gue mengucapkan terima kasih banyak buat keluarga besar STM Budi Utomo 145 khusus basis 82 Tanah Abang atas silaturahminya bersama Bang Basit. Pokoknya gue atas nama pribadi, Waki Sajalah dan seluruh kerabat kerja CJ Channel yang bertugas pamit undur diri. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo!